Aku, Ryan, dan Jace berdiri di depan rumah tua yang dikenal sebagai Garnet Demon House. Sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran Texas yang menyimpan sejarah kelam. Konon rumah ini pernah menjadi saksi bisu ritual pemanggilan iblis yang berakhir dengan pembunuhan yang sangat sadis. Hingga kini rumah ini dibiarkan kosong, tertutup debu, dan banyak cerita menyeramkan. Aku yang pegang kamera, Ryan si paling skeptis yang selalu menantang ketakutan, dan Jace yang agak penakut tapi penasaran banget dengan hal-hal mistis. Kami semua mahasiswa yang doyan cari sensasi dan konten buat channel horor kami. Begitu mobil berhenti di depan rumah, suasana langsung berubah. Suara angin bertiup lebih keras, daun-daun kering berterbangan di tanah, ranting di sekitar rumah mulai patah sendiri. Udara yang tadinya biasa saja mendadak jadi dingin menusuk. Saat kami melangkah keluar dari mobil, terdengar suara pintu kayu tua berderit keras dari dalam rumah. Padahal kami belum menyentuhnya. Aku mulai menyalakan kamera, menangkap setiap detail rumah yang sudah bobrok itu. Kami mulai merekam sejak memasuki pekarangan rumah yang dipenuhi ilalang tinggi. Udara dingin menusuk tulang meski ini musim panas. Pintu utama rumah terbuka dengan sendirinya saat Ryan menyentuhnya, seolah-olah menyambut tamu baru. Begitu masuk, udara di dalam jauh lebih lembab dan dingin dibandingkan di luar. Langit-langit rumah tinggi dengan beberapa bagian sudah runtuh, meninggalkan celah besar yang memperlihatkan lantai atas yang gelap. Dindingnya penuh coretan aneh seperti simbol ritual yang sudah memudar, dan ada bercak hitam di beberapa sudut seperti bekas api atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Di tengah ruangan utama ada sebuah perapian tua yang sudah tertutup debu tebal. Di atasnya tergantung sebuah lukisan keluarga yang hampir tidak terlihat jelas karena warnanya sudah pudar. Namun semakin lama aku menatapnya, aku merasa seakan-akan mata sosok dalam lukisan itu mengikutiku. Kami mulai menjelajahi dapur, di mana peralatan masaknya masih berserakan di meja, seolah seseorang pergi begitu saja tanpa membereskan apapun. Kulkas tua yang berkarat berdiri di pojokan, dan aku iseng membukanya. Tiba-tiba bau busuk langsung menyengat. Isinya kosong, tapi ada sebuah cairan hitam lengket menetes dari dalamnya. Aku merasa jijik, sehingga aku buru-buru menutupnya. Kami mulai naik ke lantai atas. Tangga kayunya rapuh dan berdebu. Di salah satu kamar ada cermin besar yang penuh bercak hitam, dan saat aku mengarahkannya dengan senter, aku melihat bayangan hitam berdiri di belakang kami dalam pantulan cermin. Aku langsung menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Di ujung lorong ada sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Aku mendorongnya pelan. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah kursi goyang tua yang menghadap ke jendela. Tiba-tiba kursi itu mulai bergoyang dengan sendirinya. Aku mundur selangkah, menelan ludah. Angin mungkin, kata Ryan sambil tertawa kecil. Tapi Jace diam. Wajahnya mulai pucat. Gua beneran ngerasa ada yang aneh. Kayaknya ada yang lagi ngawasin kita, katanya pelan. Kami turun kembali ke lantai bawah dan mengatur kamera di beberapa sudut, berharap menangkap sesuatu. Hingga tengah malam, tidak ada yang terjadi. Hanya suara angin dan gemerisik tikus di sudut ruangan. Aku dan Ryan masih bercanda soal rumah ini. Tapi Jace mulai merasa nggak nyaman. Malam semakin larut dan kami memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Namun ada satu hal aneh. Suara langkah terdengar di lantai atas, padahal kami semua ada di bawah. Dan kami bertiga berusaha untuk tidak mendengarkan suara itu dan perlahan-lahan mulai tertidur. Tiba-tiba kami terbangun dengan perasaan aneh. Udara dalam rumah semakin dingin dan ada bau busuk samar yang tercium. Saat mulai mengecek rekaman dari malam sebelumnya, kami melihat asap hitam yang bergerak di sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai kami. Kami memutuskan menjelajahi lebih dalam. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari lemari tua di ruang tamu. Ryan masih dengan gaya skeptisnya mendekati lemari itu dan membukanya. Kosong. Tapi tiba-tiba pintu lemari menutup sendiri dengan keras. Kami langsung mundur. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan angin, sesuatu ada di sini. Malam itu suara-suara semakin jelas. Suara langkah berat di lantai bawah, seperti ada seseorang yang berjalan dengan membawa benda berat. Saat aku mengintip dari tangga, aku melihat sesosok pria dengan topi koboi, matanya merah menyala dan dia membawa kapak besar. Aku melongo, tapi saat aku mengedip,
dia menghilang. Tiba-tiba lampu kamera mati sendiri. Suasana gelap total. Jess mulai panik dan Jess mulai merasa engap. "Kita harus keluar dari sini," katanya. Kami lari ke ruang tamu, tapi mendadak terdengar suara berat di belakang kami. Aku menoleh dan melihat kursi goyang di pojokan berayun sendiri. Kami nggak bisa tidur semalaman, hanya duduk berjaga di ruang tamu hingga pukul 3 pagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari jendela. Perlahan aku menoleh, sosok pria bertopi koboi itu menatap kami dari balik kaca. Matanya merah menyala. Tanganku gemetar saat mencoba meraih senter. Tapi sebelum aku sempat menyalakannya, kaca jendela berembun dengan sendirinya. Seolah ada sesuatu yang bernafas dari luar. Dengan ngeri kami melihat tulisan perlahan muncul di permukaan kaca. "Aku sudah masuk." Sekejap kemudian pintu belakang berderak terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan, membawa serta suara langkah yang menyeret di lantai kayu. Kami menahan nafas. "Apa yang kau inginkan?" Jess berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba suara tawa rendah memenuhi ruangan. Kursi goyang berayun semakin cepat, lampu di langit-langit berkedip liar, sebelum akhirnya padam total dalam kegelapan. Kami mendengar suara langkah itu semakin dekat. Kemudian, aku merasakan napas panas di tengkukku. Kami mencoba untuk tidur, tapi ketakutan mulai merasuki pikiran kami. Setiap suara kecil di dalam ruangan terdengar seperti sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ryan terus menggenggam senter. Tangannya sudah mulai bergetar, sementara Jess mencoba berdoa dengan suara nyaris tak terdengar. Pukul 2 dini hari, suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menyeret, seperti ada sesuatu yang lebih besar dan berat yang bergerak menuju ke kamar kami. Napasku tersengal saat suara itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian terdengar suara kuku atau sesuatu yang tajam menggaruk permukaan kayu. Perlahan, seolah menikmatinya. "Kita tidak sendiri," bisik Ryan dengan suara gemetar. Pintu bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang mencoba masuk dengan paksa. Kami panik, tubuh kami tidak mampu bergerak, seakan ketakutan telah mencekik kami. Kemudian suara bisikan menyeramkan memenuhi ruangan, semakin keras, semakin banyak, hingga akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya. Di sanalah berdiri sosok pria bertopi koboi. Kali ini dia lebih jelas, pakaiannya koyak, kulitnya menghitam seperti terbakar, dan matanya yang merah menyala memandang kami dengan haus. Kapaknya penuh dengan darah yang menetes. Kami berteriak dan berlari keluar kamar, tetapi seolah-olah rumah ini berubah menjadi labirin yang tak berujung. Setiap pintu yang kami buka hanya membawa kami kembali ke ruangan yang sama. Tidak lama pria itu semakin mendekat dan tertawa menikmati kepanikan kami. Saat itulah lampu-lampu rumah padam total. Hanya suara langkah beratnya yang terdengar. Nafas kami tercekat. Lalu terdengar bisikan terakhir tepat di telingaku. "Kalian milikku sekarang." Kami panik dan memutuskan untuk pergi. Tapi entah kenapa pintu utama nggak bisa dibuka. Jendela yang sudah tertutup rapat seolah rumah ini tidak ngebolehin kami keluar. Udara semakin dingin dan suara langkah kembali terdengar. Lebih dekat, sosok itu muncul lagi. Kali ini di ujung koridor, dia mengayunkan kapaknya menghantam dinding kayu sampai serpihannya berhamburan. Kami panik, kami lari ke lantai atas mencari jalan keluar. Aku terpisah dari Ryan dan Jess, nafasku memburu. Kamera di tanganku masih merekam setiap detik kejadian ini. Dari balik bayangan, sosok pria bertopi koboi itu muncul. Kali ini lebih dekat dan lebih nyata. Aku bisa melihat senyumnya yang mengerikan. Dia mulai mengangkat kapaknya. Aku mundur, punggungku menghantam dinding. "Tolong!" suaraku serak, tapi tidak ada jawaban. Lampu lorong berkedip, bayangan mulai berkabut. Dia menggeram rendah, lalu menghantamkan kapaknya ke lantai membuat debu dan serpihan kayu berterbangan. Sebuah tangan tiba-tiba menarikku ke samping. "Ryan!" dia menyeretku ke sebuah kamar dan menutup pintu dengan cepat. Tapi suara langkah itu masih ada, semakin mendekat dan menikmati perburuan ini. Kapak itu menghantam pintu, menciptakan lubang besar. Dari celahnya, mata hitam pekat pria itu menatap kami. Senyum lebarnya terlihat lebih mengerikan. Dari kejauhan suara Jess terdengar. "Jendela belakang, ayo cepat!" Kami bergegas, aku mengintip keluar lantai 2.
tapi lebih baik lompat daripada mati di sini. Ryan lebih dulu melompat, lalu aku menyusul. Dadaku menghantam tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Jace menarikku berdiri. Cepat, kita harus pergi. Tapi sesuatu terasa aneh. Rumah itu bergetar, jeritan panjang menggema dari dalam. Aku menoleh, sosok pria itu berdiri di jendela. Tubuhnya bergetar hebat, matanya hitam seluruhnya. Dari dalam rumah terdengar suara tawa-tawa yang bukan miliknya. Tiba-tiba sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya melengking sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Dan rumah itu kembali sunyi. Kami lari tanpa menoleh ke belakang. Namun sebelum benar-benar keluar dari perkarangan, kamera di tanganku masih menyala. Dan di layar kecil itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di belakang kami, di tengah pekarangan yang kosong, pria bertopi koboi itu masih berdiri. Senyum lebarnya makin mengerikan, dan kali ini dia tidak sendirian. Tiba-tiba Ryan berhenti, tubuhnya bergetar, matanya melebar karena ketakutan. Dia ada di dalam kepala kita, bisiknya. Tawa aneh menggema di sekeliling kami. Jace mulai mencakar wajahnya sendiri seakan ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Aku menjerit, tapi suaraku tidak bisa keluar. Dunia di sekitar kami berubah. Rumah itu kini semakin membesar, menelan langit malam, menutup setiap jalan keluar. Aku merasakan tubuhku ditarik ke belakang, sesuatu yang tak terlihat mencengkram kakiku. Aku melihat Ryan dan Jace ditarik ke dalam kegelapan. Tubuh mereka memutar dan melayang seolah kehilangan gravitasi. Kamera di tanganku jatuh, merekam detik terakhir kami sebelum segalanya menjadi hitam pekat. Keesokan harinya, rumah itu masih berdiri, kosong, sepi. Kamera kami ditemukan tergeletak di depan pintu dengan rekaman terakhir. Sosok pria bertopi koboi yang kini berdiri di depan kamera, menatap langsung ke dalam lensa, senyumnya semakin melebar.